我心相信，在你我的安息。你的爱，你作为，刻画在我心。你将我的一生捧在你手心，你宝血，你施加，许为我生命。你生命，你能力，心机恢复我。我的盼望都在于你，唯有你耶稣我力量。我心相信，在你我的安息。我的盼望都在于你，唯有你耶稣我力量。我心相信，在你我的安真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。
口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。Harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan.
sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku.天上的神，大有可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人所约瑟者爱。Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《群圣歌》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Fajar Menyingsing. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau. Roh Kudus, untuk kami selalu menyertai dari awal hingga akhir. Berkati kami pada ini ya Bapa, jauhkan kami dari segala sejahat Tuhan, agar Engkau curahkan kepada kami ini, kami dapat menerimanya, agar kami pulang mendapatkan sesuatu bagian dari Engkau. Terlebih dahulu ampuni atas dosa-dosa kami ya Bapa yang selama ini kami lakukan yang tak berkenan bagi Engkau. Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan. Dan pujilah nama ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kita berdoa dan ucap syukur. Amin. 在圣前的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《主祭设恩光》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengaku
dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 2. Yesus memberikan kita terang.之前我们来读一段经文，在利未记19章22节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 19 ayat 22. 我们一起来念。祭司要用赎千鸡的羊在耶和华面前赎他所犯的罪，他的罪就必蒙赦免。Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. 我们一起来认罪祷告。慈悲天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你让我们今天再次能够聚集在一起。虽然我们只能在家进行崇拜，可是我们要献上感恩，这个机会是我们的福分，是你所赐给我们的。天父上帝，今天早上我们再一次来到你面前，我们以破碎的心，我们要承认主，我们是个罪人。我们承认，我们知道，在我们每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情，因此得罪主，得罪别人。天父上帝，我们再一次求主你的怜悯，求主再一次借助你的大爱与宝血，洗净我们一切的过犯，求主赦免我们一切的罪恶，求主也更新我们，让我们成为你的儿女。天父上帝，我们也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命也越来越像耶稣基督的生命，能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。天父上帝也透过我们的生命，也能够影响更多的人来到你面前。天父上帝，我们求主再一次给我们这个机会，让我们的生命是一个远离罪恶的生命，教导我们悔改，让我们不再重犯的罪恶。天父上帝，我们谢谢你垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们救恩的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家来站立，我们一起来宣读我们的信仰，使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本古利拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临
舍班活人舍人，我心圣灵，我心圣而共的教会，我心圣徒相通，我心罪的赦免，我心圣的复活，我心永生。阿门。我们来听经文。 Mari kita berresponsorial. 蒙上之光，没有人点灯放在低音者里，或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要审查，恐怕你里头的光或是黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。 Pelita tubuh, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Gloria Patri.
kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan dan memberikan kami kesempatan hidup, memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami satu anugerah. Kami masih dapat mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam segala keterbatasan kami ketika mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong tuntun hati dan pikiran kami supaya kami dapat fokus, dan biarlah firman Tuhan tidak hanya menguatkan kami, melainkan mengubah pikiran, hati, dan tingkah laku kami. Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengurapi dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan dapat menguatkan, dan Roh Kudus-Mu bekerja menumbuhkan firman itu sehingga menghasilkan buah di dalam setiap hati pendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbunyi demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, hari ini tema kita adalah mercusuar. Hal ini merupakan hal yang menarik karena apa? Biasanya saya hanya melihat mercusuar di film, tetapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah pulau dan di pulau itu ada mercusuar, dan disitulah saya baru pertama kali melihat mercusuar secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mercusuar bukanlah sesuatu yang asing bagi kita yang hobi pergi ke laut atau hobi mancing di pantai gitu ya. Mercusuar ini mungkin beberapa dari kita ada yang tahu fungsinya untuk apa, dan mungkin juga ada yang tahu kalau mercusuar ini biasanya adalah lokasi yang sering dijadikan tempat untuk selfie-selfie ketika pergi wisata ke pantai atau ke laut. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya pun jadi mencari tahu sebetulnya apa sih fungsi dari mercusuar ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata mercusuar ini adalah menara yang dibangun untuk memancarkan sebuah sinar. Sinar ini adalah isyarat yang membantu kapal, atau sinar ini sebagai bentuk navigasi untuk kapal-kapal yang sedang berlayar di malam hari. Maka dari itu, kalau kita mau melihat mercusuar berfungsi, itu biasanya kita harus malam hari melihatnya. Kalau siang, biasanya lampu di mercusuar itu tidak akan menyala karena masih kelihatan ya, masih kelihatan. Jadi ternyata mercusuar ini fungsinya adalah untuk menghindarkan kapal dari bahaya. Bahaya apa Bapak Ibu? Bahaya batu karang. Nah, ternyata mercusuar ini sebagai satu peringatan ketika ada kapal yang mau mendekat atau perahu yang mau mendekat ke pulau tersebut, mercusuar ini akan aktif sebagai peringatan bahwa di sekitar pulau itu banyak batu karang. Batu karang ini sangat berbahaya bagi kapal atau perahu karena apa? Ketika mesin perahu atau mesin kapal membentur karang, itu bisa terjadi kerusakan, dan bahkan juga bisa ketika terjadi tabrakan yang cukup kencang antara perahu dengan batu karang, itu bisa rusak dan bisa tenggelam kapal atau perahunya. Jadi Bapak Ibu, fungsi mercusuar ini adalah menghindarkan kapal atau perahu nelayan dari bahaya batu karang. Lalu juga ternyata mercusuar ini dilengkapi dengan lensa dan cahaya yang sangat kuat Bapak Ibu, sehingga pantulan cahaya dari mercusuar ini begitu luar biasa, bisa menembus badai dan kabut yang tebal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita di laut, lalu di laut aja kita terkadang di siang hari kita tidak bisa melihat sampai ke ujung. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika kita ada
ada di tengah laut, lalu terjadi badai atau terjadi kabut yang tebal, kita tidak bisa melihat kemana-mana. Nah, tetapi karena cahaya dari mercusuar ini begitu kuat, sehingga cahaya ini bisa menembus kabut dan badai yang tebal. Jadi ketika kapal atau perahu itu diombang-ambingkan oleh badai atau tidak dapat melihat kemana-mana karena kabut, kapal ini tetap dapat melihat cahaya dari mercusuar. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mercusuar ini adalah penuntun bagi kapal di tengah lautan yang luas, menghindarkan dan menyelamatkan kapal dari bahaya. Badai di tengah laut tentu berbahaya bagi kapal dan awak dari kapal tersebut. Maka dari itu dibutuhkan mercusuar untuk menuntun mereka sampai ke pulau terdekat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah fungsi dari mercusuar. Nah, jika kita berpikir Bapak Ibu, hidup kita jika diibaratkan seperti mengemudikan kapal di tengah lautan, bagaimana hidup kita hari ini? Lautan itu identik dengan sesuatu yang unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi hari ini terjadi badai atau tidak. Dari gelombang lautnya kayaknya aman, tetapi tiba-tiba sudah di tengah laut terjadi badai, tidak ada yang tahu. Banyak orang bisa mengira-ngira laut dari kondisi cuaca, tetapi laut sebetulnya itu adalah tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. Kita bisa saja berpikir, oh hari ini cerah, tidak ada angin, maka kita aman untuk berlayar. Tetapi ketika kita sampai di tengah lautan, ternyata angin begitu kencang sehingga kapal kita bisa jadi kandas. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika hidup kita diibaratkan seperti mengemudikan sebuah kapal di tengah lautan yang luas, lautan yang tidak bisa kita prediksi, seperti hidup kita tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Apakah selamanya akan senang? Apakah selamanya akan sehat? Apakah selamanya bisnis kita berjalan lancar? Apakah selamanya pekerjaan kita berjalan dengan lancar? Apakah selamanya relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita terjalin dengan baik? Hidup kita sama seperti lautan, tidak bisa diprediksi. Kita hanya bisa mengira-ngira, kalau hari ini saya sehat, mungkin besok saya juga sehat. Kalau hari ini saya kuat, ya mungkin besok juga saya kuat. Padahal tidak ada yang dapat memprediksi kehidupan kita. Hari ini kita memiliki kesehatan, besok bisa jadi kesehatan sudah tidak menjadi milik kita Bapak Ibu. Hari ini kita masih aman di dalam ekonomi, besok mungkin kita ada dalam kondisi yang tidak aman. Hari ini mungkin kita sedang kesusahan, besok mungkin kita akan bersukacita. Hidup tidak bisa diprediksi. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup ini sebetulnya sama seperti kita mengemudikan kapal di tengah laut. Tidak ada yang bisa kita prediksi. Kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa mengira-ngira sepertinya lautan ini aman. Sepertinya berdasarkan kondisi dan cuaca aman. Sama seperti kita menilai hidup kita. Sepertinya hidup saya akan aman-aman saja, sepertinya hidup saya akan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengumpamakan hidup kita seperti kapal di tengah laut, apakah kita sudah melihat mercusuar yang akan menuntun hidup kita? Mercusuar yang akan menuntun kita sampai ke tujuan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dijelaskan bahwa mercusuar di dalam kehidupan orang percaya itu adalah pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan ini dikatakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya dari antara kita, sauh itu apa? Nah, Bapak Ibu, sauh ternyata adalah jangkar. Jika kita naik pesawat, naik pesawat gitu ya. Jika kita naik perahu, biasanya ketika perahu akan menepi di bibir pantai, itu jangkar akan dijatuhkan supaya apa? Perahu itu tidak terseret ombak, tidak terombang-ambing dan menjauh dari
pantai. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika sauh yang kuat ini dijatuhkan, maka perahu akan aman. Nah, saudara, penulis kitab Ibrani mengilustrasikan bahwa ketika kita menaruh harapan kita, ketika kita menjatuhkan harapan kita di dalam Tuhan, maka itulah harapan yang paling kuat dan paling aman bagi jiwa kita. Maka dari itu penulis kitab Ibrani menjelaskan kepada para pembacanya yang hari itu sedang ada dalam penderitaan terbesar, yaitu penganiayaan. Saudara, sebagai manusia, siapa di sini yang tidak takut dianiaya? Semua dari kita pasti memiliki ketakutan ketika kita mendapatkan ancaman akan aniaya. Penulis kitab Ibrani tahu bahwa jemaat di Ibrani sedang mengalami pergumulan besar, yaitu penganiayaan. Mereka merasa takut, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Tetapi penulis kitab Ibrani di sini rindu sekali menguatkan pembacanya di tengah ketakutan yang mereka hadapi, bahwa kamu masih punya pengharapan di tengah penderitaan, dan pengharapan ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwamu. Mungkin kehidupan di dunia ini tidak aman bagi fisik kita. Kita bisa saja suatu hari nanti menjadi korban penganiayaan. Kita bisa saja suatu hari nanti tertimpa sakit penyakit. Fisik kita tidak aman selama kita ada di dunia ini. Tetapi penulis kitab Ibrani menjelaskan dengan sangat indah, ada tempat yang aman bagi jiwa kita. Sekalipun di dalam dunia ini jiwa kita atau fisik kita tidak aman, tetapi ada tempat yang aman nanti bagi jiwa kita. Inilah pengharapan yang digambarkan oleh penulis kitab Ibrani bagi para pembacanya yang sedang dilanda penderitaan, ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Saudara, hari-hari ini kita mungkin tidak ada di bawah tekanan penganiayaan, tetapi hari-hari ini kita juga sama-sama merasakan hidup kita hari ini begitu terhimpit. Ada begitu banyak masalah yang timbul karena pandemi yang sedang terjadi di dalam dunia kita ini. Rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan sejak dulu harus mungkin gagal karena pandemi ini. Kita yang sudah merangkai bagaimana tahun ini kita akan lalui, tiba-tiba semuanya kacau balau. Sepertinya sulit untuk tidak gelisah menghadapi 2020. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini melalui kitab Ibrani ini kita juga diingatkan bahwa di tengah kondisi hidup yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi, kondisi hidup yang tidak mudah ini, kita masih punya pengharapan, kita masih punya sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hari ini mungkin fisik kita tidak aman karena sakit penyakit, tetapi suatu hari nanti akan ada tempat yang aman bagi jiwa kita untuk berlindung. Inilah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Maka kita harus tahu pengharapan akan apa yang membuat kita kuat dan aman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja di dalam kitab Ibrani itu adalah pengharapan akan janji Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya kebetulan sedang pergi keluar bersama dengan Lau Seleni, Lau Sesabet, dan Bu Eli, di situ cuaca hujan rintik-rintik tetapi ada matahari yang cukup terang. Nah, sehabis hujan itu hampir berlalu, sisa gerimis-gerimisnya aja, di situ ada pelangi yang sangat indah Bapak Ibu. Pelanginya full gitu ya. Biasa kan kita lihat pelangi entah itu setengah doang gitu, tapi ini full Bapak Ibu, melengkung seperti itu dari ujung ke ujung. Dan ketika kami melihat pemandangan ini, kami bertukar pikiran gitu ya. Kami berdiskusi tentang janji Tuhan ketika Tuhan itu memberikan pelangi busur di langit kepada Nuh sebagai janji bahwa Tuhan tidak akan kembali
kembali lagi menurunkan air bah di atas muka bumi. Jadi ketika kami melihat pelangi itu, kami jadi berpikir, apakah Tuhan sedang teringat pada janjinya pada Nuh ribuan tahun yang lalu, bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Allah sampai sekarang itu masih ada bagi kita. Janji Allah masih tetap berlaku bagi kita. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang dimaksud di dalam kitab Ibrani ini adalah pengharapan akan janji Allah. Pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita adalah pengharapan akan janji Allah. Kenapa janji Allah ini menjadi satu hal yang kuat dan aman bagi jiwa kita? Yang pertama Bapak Ibu, janji Allah itu adalah pasti terjadi. Janji Allah pasti tergenapi. Allah tidak digambarkan sebagai Allah yang suka ingkar janji. Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara, di dalam kitab Ibrani juga di sini dibahas tentang tokoh-tokoh iman. Dan tokoh-tokoh iman ini adalah mereka yang sudah mendapatkan janji Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa penantian dari para tokoh iman ini untuk menikmati janji Allah itu tidak singkat. Contohnya saja Abraham. Abraham berapa lama menantikan Ishak? Sekitar 25 tahun Bapak Ibu Abraham menantikan Ishak. Tetapi Abraham menantikan dengan sabar. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi 25 tahun. Itu adalah jeda waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Sehingga ketika Abraham menantikan Ishak ini juga kita melihat bagaimana Abraham ini bergumul Bapak Ibu. Bergumul dengan istrinya. Mereka hampir percaya, mereka hampir tidak percaya kepada janji Allah, tetapi kembali Allah mengingatkan bahwa janji Allah dan Abraham itu masih tetap berlaku sampai harinya tiba. Sarah akhirnya mengandung. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani ditunjukkan kepada kita bahwa janji Allah itu tidak pernah diingkari. Ketika Allah berjanji, Dia tidak pernah menarik kembali perjanjiannya. Ketika Dia berjanji akan memberikan kepada kita hidup kekal, maka Dia tidak akan menarik kembali janjinya. Janji Allah adalah ya dan amin. Allah adalah penepat janji. Allah bukanlah Allah yang suka ingkar janji. Dari sepanjang perjalanan Alkitab, kita melihat bagaimana Allah menepati janjinya. Dan Anda, begitu juga dengan saya, juga akan menjadi orang-orang yang nanti akan menyaksikan janji Allah digenapi bagi setiap umatnya. Maka dari itu pengharapan akan janji Allah adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, karena janji Allah tidak pernah ingkar. Saudara, di dalam dunia ini kita sering kali gitu ya dijanjiin sama orang gitu ya. Dijanjiin nanti kalau saya udah sukses, saya ajak kamu kerja sama saya. Tiba-tiba dia udah sukses tapi dia nggak ingat sama kita gitu ya. Kita sering kali jadi orang-orang yang dijanjikan tetapi janjinya itu janji palsu. Ada mungkin yang kekasihnya berjanji, nanti kalau saya udah dapat pekerjaan kita bakal nikah gitu. Tapi ternyata udah dapat pekerjaan, gak dinikah-nikahin. Ada mungkin yang suaminya berjanji, nanti kita liburan ya, bulan madu kedua, kita kesini, tetapi ternyata janjinya tidak ditepati. Bapak Ibu, ketika kita menjadi korban dari janji palsu, terkadang sulit bagi kita untuk mempercayai kembali yang namanya janji. Tetapi saudara, saya mau berikan saudara, yang pastinya adalah ketika manusia tidak bisa menepati janjinya, jangan kita juga berpikir Allah tidak menepati janjinya. Ada beberapa orang Kristen yang karena sering kecewa dengan janji manusia, maka dia jadi kecewa juga dengan janji Allah. Dia tidak bisa percaya dengan janji manusia, lalu dia juga merasa tidak bisa percaya kepada janji Allah. Saya harap kita bukan menjadi orang Kristen yang demikian. Sekalipun manusia di dunia ini sering mengecewakan
membenarkan kita dengan janji palsu, saya harap kita tidak kehilangan pengharapan akan janji Allah. Karena janji Allah, ya dan amin. Lalu yang kedua adalah pengharapan akan janji Allah itu adalah yang terbaik. Karena apa? Allah menjanjikan sesuatu yang pasti baik bagi umatnya. Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu yang jahat kepada umatnya, Bapak Ibu. Bahkan Yesus pernah mengatakan di dalam perjanjian baru demikian, tidak mungkin seorang bapa memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Jadi Bapak Ibu gak mungkin anak Bapak Ibu kelaparan gitu ya, lalu Bapak Ibu ambilkan racun tikus kasih gitu, nah biar kamu gak kelaparan lagi selamanya. Tidak mungkin seperti demikian Bapak Ibu. Bapak yang baik itu tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nah jadi ketika kita berharap akan janji Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu selalu menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Tetapi seringkali di dalam pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas, yang terbaik itu berkaitan dengan finansial ya. Yang terbaik itu selalu berhubungan dengan berkat. Yang terbaik itu selalu berhubungan dengan kelancaran, kemakmuran hidup. Padahal hal-hal yang demikian tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan tentu akan diberkati. Israel ketika taat sama Tuhan dapat berkat, ketika tidak taat dapat kutuk. Nah, tetapi berkat yang diberikan Tuhan ini bukan hanya sekedar bicara soal hal-hal ekonomi, finansial, atau kemakmuran dan kejayaan Bapak Ibu. Berkat yang diberikan Tuhan ini melampaui itu semua. Apa yang diberikan Tuhan? Apa berkat terbaik yang Tuhan berikan kepada kita? Status kita sebagai anaknya Bapak Ibu. Status kita sebagai anak dari pemilik kerajaan sorga. Dan kita suatu hari nanti juga akan bersama-sama dengan Bapa kita di dalam sorga. Itulah janji terbaik yang pernah diberikan Allah kepada setiap umatnya. Jadi jangan kita berpikir, oh saya ikut Tuhan, nanti saya akan kaya raya. Oh saya ikut Tuhan, nanti bisnis saya akan selalu lancar. Oh saya ikut Tuhan, nanti saya akan sehat selalu, tidak pernah sakit. Bapak Ibu, itu bukanlah janji Tuhan. Kalau saya mengatakan itu semua adalah bonus dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, ya kasih. Kalau Tuhan tidak mau kasih, ya tidak apa-apa. Yang penting kita mengikut Tuhan. Kalau selama ikut Tuhan saya tidak kaya-kaya gitu ya tidak apa-apa. Yang penting saya ikut Tuhan. Saya tidak kaya di dunia, tetapi saya nanti akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Saya tidak bahagia selama di dunia, tetapi nanti akan ada pengharapan, satu tempat disediakan Bapa di sorga untuk kita semua, tempat di mana tidak ada lagi kesusahan, ratap, dan tangis. Saudara, inilah janji terbaik yang akan digenapi Allah untuk kita semua, umat yang takut dan taat kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini dua hal, pengharapan akan janji Allah, kenapa penting di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah pengharapan akan janji Allah itu sifatnya unshakable. Unshakable itu artinya tidak tergoyahkan oleh apapun Bapak Ibu. Tidak tergoyahkan artinya ketika Allah sudah berjanji, maka janji itu sudah pasti akan digenapi. Tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan janji Allah kepada umatnya. Termasuk janji hidup kekal. Tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan janji Allah itu kepada untuk manusia. Nah, jadi saudara, mercusuar di dalam kehidupan orang percaya adalah janji Allah. Kenapa janji Allah? Karena janji Allah selalu ditepati. Karena janji Allah adalah yang terbaik yang diberikan bagi kita. Karena janji Allah tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan sudah pasti akan digenapi. Dari perjanjian lama ada janji bahwa Mesias akan datang, digenapi dengan kedatangan Yesus.
Dan di perjanjian baru sampai hari ini ada janji Allah yang masih kita tunggu, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya sebagai hakim dan sebagai Bapa kita yang akan menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu adalah janji yang sedang Anda dan saya tunggu hingga saat ini. Janji ini apakah akan digenapi? Sudah pasti akan digenapi, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Janji ini apakah janji yang terbaik? Sudah pasti yang terbaik, karena janji ini datangnya dari Allah. Janji ini apakah suatu hari akan digoyahkan atau Allah suatu hari akan berubah pikiran? Tidak akan, karena janji ini unshakable promise, tidak akan pernah terganti, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah janji Allah sebagai mercusuar kita, sebagai penuntun kita untuk melewati hidup ini, untuk melewati hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang terkasih, mungkin dari antara kita ada yang sekarang bertanya-tanya, oh, kalau berharap pada janji Allah, apakah itu akan mengecewakan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah sekali merasa kecewa sama Tuhan ketika saya berharap akan satu hal yang saya pikir baik untuk saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk semuanya. Itu harapan saya. Saya berharap Tuhan akan memenuhi keinginan saya. Tetapi hingga sekarang, Bapak Ibu, hingga sekarang Tuhan sepertinya memenuhi keinginan itu sedikit demi sedikit. Saya mulai melihat perubahan dari seseorang yang sudah sekian lama saya doakan. Saya rindu dia bertobat, saya rindu dia menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sekian lama saya mengharapkan dan mendoakan, lalu ketika saya melihat jawaban dari Tuhan, itu sangat slow motion, sangat pelan sepertinya jawaban dari Tuhan. Di situ saya mulai merasa kecewa. Katanya janji Tuhan akan digenapi. Katanya Tuhan akan mengabulkan permohonan yang baik. Mana? Saya sudah memohon sesuatu yang baik, saya berharap sesuatu yang baik, tapi Tuhan tidak kunjung menjawab. Kenapa jawaban Tuhan begitu pelan? Apakah begitu sulit bagi Tuhan untuk mengubahkan seseorang? Tentu mengubahkan seseorang bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan. Mengubahkan seseorang adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi ternyata ketika saya melihat kembali ke dalam diri saya, yang membuat saya kecewa bukanlah janji Tuhan. Yang membuat saya kecewa adalah jawaban Tuhan yang saya nilai begitu lambat. Yang membuat saya kecewa adalah keegoisan saya sendiri, Bapak Ibu. Saya pengen Tuhan cepat menjawab doa saya. Saya pengen Tuhan cepat menjawab harapan saya. Tetapi saya tidak bisa memaksa Tuhan untuk cepat-cepat. Tuhan penguasanya. Tuhan pemilik waktu dan pemilik kehidupan orang yang saya doakan. Maka ketika Tuhan menjawab dengan lambat, di situ tugas saya hanyalah harus tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan suatu hari nanti akan mengubahkan orang yang saya doakan ini. Bahkan sekalipun mungkin Tuhan akan mengubahnya ketika mungkin saya tidak lagi bertemu dengan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang ditanyakan kepada saya, apakah berharap pada janji Allah dapat mengecewakan saya? Tidak. Karena janji Allah akan selalu ditepati. Seperti janji Allah bagi umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Allah menepati janjinya. Seperti janji Allah kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir dan bintang di laut. Karena kita lihat keturunan Abraham banyaknya seperti pasir di laut. Walaupun Abraham sendiri sampai akhir hidupnya dia tidak menyaksikan keturunannya seperti pasir di laut, tetapi janji Tuhan digenapi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini apakah kita takut berharap pada janji Allah? Apakah kita merasa kecewa dengan janji Allah? Mari kita sama-sama melihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan
Yang membuat kita kecewa pada janji Allah itu bukanlah Allah sendiri, tetapi kita yang membuat diri kita kecewa. Mungkin kita terlalu menuntut Tuhan, mungkin kita tidak bisa percaya dan tidak bisa berserah pada janji Tuhan. Maka dari itu, hari ini mari sama-sama kita memegang kembali janji Allah sebagai satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Lalu mungkin ada juga dari antara kita yang bertanya, kenapa dalam perjalanan sebagai orang Kristen saya mengalami atau sering merasa kecewa ketika berharap pada Tuhan? Mendingan berharap sama manusia aja daripada sama Tuhan, buat kecewa aja. Saudara, sebetulnya pengharapan yang paling mengecewakan adalah ketika kita berharap kepada manusia. Contoh mudahnya, kita berharap seseorang menolong kita, tetapi tidak ada yang tergerak untuk menolong. Bukankah itu mengecewakan? Sesungguhnya berharap kepada manusia itu adalah hal yang paling mengecewakan yang pernah kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Lalu bagaimana jika sekarang saya merasa saya sering kali kecewa ketika saya berharap kepada Tuhan, ketika saya berpegang kepada janji Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti pertanyaan nomor 1 tadi, maka saya juga menyimpulkan bahwa ketika kita kecewa kepada janji Tuhan atau ketika kita berharap lalu kita kecewa, mungkin ada kemungkinan kita mengharapkan sesuatu yang salah. Ada beberapa orang Kristen di luar sana yang mengharapkan berkat, sehat, makmur. Itu yang menjadi harapan dia dan tujuan dia untuk mengikut Tuhan. Lalu ketika Tuhan tidak memberikan kesehatan, Tuhan tidak memberikan kemakmuran, Tuhan tidak memberikan kejayaan kepada dia maka mulai kecewa dan merasa Tuhan tidak seperti apa yang dia inginkan. Ini jawaban yang pertama. Ketika kita merasa kecewa atau kita merasa sering dikecewakan sama Tuhan, mungkin karena kita mengharapkan sesuatu yang salah. Mari kita cek lagi, apakah yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Lalu yang kedua adalah ada beberapa orang Kristen yang memaksa Tuhan untuk memenuhi harapannya. Seperti saya sebelumnya, saya memaksa Tuhan untuk mengikuti harapan saya mengatur Tuhan untuk menjawab harapan saya segera. Maka ketika Tuhan tidak menjawab segera, saya merasa kecewa. Ini juga yang sering kali menjadi dilema di dalam hidup kita. Kita kecewa ketika Tuhan tidak cepat-cepat menjawab harapan kita. Udah gitu, ketika Tuhan tidak cepat menjawab harapan kita, ternyata harapan kita juga kita mengharapkan sesuatu yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali kecewa ketika berharap sama Tuhan, mungkin karena kita memaksa Tuhan untuk memenuhi harapan kita. Otomatis hasilnya pasti kekecewaan, karena Tuhan tidak bisa kita paksa. Nah, lalu yang ketiga adalah alasannya sejak awal memang tidak percaya pada janji Tuhan. Sejak awal mungkin kita tidak percaya atau kurang percaya pada janji Tuhan. Maka ketika kita mengharapkan sesuatu, kita memohonkan sesuatu, kita langsung berpikir, alah udahlah Tuhan gak akan mengabulkan. Disuruh tunggu sama Tuhan, alah udahlah saya udah gak tahu lagi Tuhan kayaknya gak bakal jawab pengharapan saya. Nah saudara, ini adalah tiga penyebab kenapa kita seringkali merasa kecewa ketika berharap sama Tuhan. Bukan karena Tuhan yang tidak menepati janjinya, tapi karena diri kita dan natur dosa kita yang menuntut, memaksa, lalu mengharapkan sesuatu yang salah, lalu ragu akan janji Tuhan. Itulah yang membuat kita seringkali merasa Tuhan mengecewakan kita. Padahal sesungguhnya kita yang sedang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harapkanlah apa yang Tuhan janjikan. Percayalah apa yang Tuhan janjikan hingga kita bertemu dengan Tuhan nanti untuk yang kedua kalinya. Bertahanlah dan tetap setia memegang teguh
janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau terus menjadi mercusuar yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah laut kehidupan yang kami sedang arungi, seringkali kami mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak kami harapkan, tidak kami inginkan. Tetapi biarlah di tengah penderitaan dan kesulitan hidup kami boleh terus memegang teguh janji Tuhan, janji akan kehidupan kekal yang kami nantikan hingga hari ini. Janji bahwa Tuhan akan membawa kami ke suatu tempat di mana tidak ada lagi ratap tangis dan tidak ada lagi kesulitan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun masalah hidup mereka hari ini Bapa, tuntunlah mereka, jadilah mercusuar di dalam kehidupan mereka yang menerangi hidup mereka di tengah badai kehidupan yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan yang terus menguatkan, Tuhan yang terus juga memelihara setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，天上真光，今照耀我心，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, ada terang dalam hatiku, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Bintang yang Terang. Ayo
天我们将结束今天早上的聚会，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selama-lamanya. Dan kami di sini terus menghimbau secara pribadi, saya sebagai gembala menghimbau kepada jemaat terkasih yang dikasihi Tuhan untuk disiplin mengikuti ibadah setiap hari minggunya melalui situs YouTube. Kiranya melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, kita semakin dikuatkan, terlebih bagaimana seharusnya kita menjalani dan menghadapi di masa pandemik ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai warga gereja yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati dan memimpin kita selama ini. Kita bisa mentransfernya ke Bank BCA dengan nomor rekening 843004556 atas nama Mariana, atau bisa langsung ke OVO dengan nomor pribadi saya 081361099955. Percayalah dan yakinlah persembahan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengerti hati kita pada saat kita memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak lama kita akan masuk di bulan 12, karena bulan ini sudah bulan November. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kali ini kita akan merayakannya secara online, berhubung karena masa pandemik yang belum berakhir ini. Jadi untuk tahun ini Natal kita akan dilaksanakan secara online melalui situs YouTube. Kita adakan di tanggal 20 yaitu perayaan Natalnya, dan tanggal 25 adalah ibadah Natalnya. Semuanya melalui situs YouTube pagi jam 10. Pada tanggal 20 perayaan Natal tersebut akan diisi selain ibadah, mungkin juga ada puji-pujian ataupun bahkan drama dari jemaat-jemaat kita. Jadi marilah kita mendoakan acara khusus kita pada tahun ini, yaitu acara Natal online, juga bisa berlangsung dengan baik. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30
melalui situs YouTube. Marilah kita terus mengambil waktu di dalam kesibukan kita. Di hari Selasa malam, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Kiranya melalui persekutuan doa ini kita terus dikuatkan, kita terus dihibur, kita terus diberi hikmah bagaimana menghadapi hidup kita di masa pandemi ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak dari PG sampai SD di rumah, untuk bisa mengingatkan mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu online melalui YouTube setiap hari Minggu pagi jam 8. Akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu, dan kegiatan aktivitas sekolah minggu itu sangat menarik, bahkan ada kuis berhadiah. Jadi marilah kita menghimbau kepada anak-anak kita untuk mengikutinya. Demikian juga jika di rumah kita ada anak-anak muda yang studi di tingkat SMA, kuliah, ataupun sedang bekerja, bisalah membawa mereka atau menghimbau kepada mereka untuk mengikuti kegiatan P3MI setiap hari Sabtu malam jam 7.15 melalui online, baik melalui Zoom, Google Meet, atau YouTube yang akan dipimpin oleh Tuan Tau Tea. Kiranya mudah-mudi tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya mudah-mudi tetap diberkati Tuhan, memimpin mereka di masa muda mereka supaya tidak salah jalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini ada satu seminar khusus untuk pasangan suami istri yang sudah menikah di usia 40 sampai 50 tahun dengan satu tema Marriable Single, di mana mereka akan membicarakan seluk-beluk pernikahan pada jenjang usia 40 sampai 50 tahun dengan pembicara Pendeta Samuel Lee dan Ibu Lia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November hari Minggu jam 4 sore sampai 6 sore melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu yang berminat silakan bisa mendaftarkan diri kepada Tuan Tau Irene yang bisa Bapak lihat di layar ya, melalui WhatsApp. Daftar dulu, baru nanti akan dikasih link, kemudian bisa mengikuti seminar ini. Kemudian setiap hari Kamis malam jam 7.30 saya akan mengajar bahasa Mandarin secara gratis. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa bergabung. Linknya Google Meet akan saya bagikan setiap hari Kamis. Marilah kita bisa menambah wawasan kita dalam bahasa Mandarin, secara khusus kita sebagai keturunan Tionghoa dan kita beribadah di gereja Tionghoa. Janganlah kita melupakan bahasa ibu kita, bahasa Mandarin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Medan masih dalam zona merah dan pemerintah tetap menegaskan untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi dari sini saya juga menghimbau kepada jemaat sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu menjaga jarak, selalu memakai masker dimanapun Anda berada, terlebih pada saat Anda berada di luar ataupun dalam keadaan sakit, memakai face shield, rajin cuci tangan, makan bergizi dan berprotein, ambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara jauhilah tempat keramaian demi kesehatan kita, serta bagi kita yang sering berbelanja usahakan pakai sarung tangan. Kiranya kita tetap diberkati Tuhan dan Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita akan berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Shalom, sampai jumpa.